Udah ada tuh. Oke. Apa itu? Oke. Nanti buka tuh. Oh, Boleh bisa. Baru kemana nah, Di? iya, nggak tahu kak kemana ini. Selesai nih skeping? Belum. Apa dulu yang skapnya? Terakhir besok. Besok 25. tanggal berapa sekarang? 25. Udah 4, 3. Kasih mundur gitu. 21. Ini nomor ke-21. Iya, Boleh di-share ke ini. halo guys, Ini tahu anak. back to live-nya Bos Lubone. Selamat malam teman-teman. Ada, Bi? Gimana kiri? Halo, malam. Malam malam. Udah. Kirim juga dia Mas Bos ini jadi. Kirim. Kirim ya. Ada punya Terlalu sibuk penonton sepak bola, Piala Dunia terus. Piala Dunia lah, tapi Biar lele. apa nu jago kang kau kemarin? Saya nggak terlalu ikut ya euforianya, tapi kalau penonton ini yang viral-viral, Yang berkelahi. gara-gara wasit terus disalahkan. Oh, dari Nawan. Iya, kita rekam. Tarkam memang. Apa itu tarkam? Tarung kampung. Tarung kampung nih. Tarung kampung. Antar kampung kampung. Bisa jadi. Kalau tarung kampung Pak Silat Boleh itu begitu, negara ini atau kampung. Ya. Fasilitasi. Makanya itu SKP mungkin itu kerja. Ya. Jadi tak apa itu? Sudah sana Kak handuk Kak. Itu nih juga. Sama gitu. Wasit terus disalahkan. Kita saja ini bekerja di Bawaslu juga. Apa? Kenapa? Akan begini Bawaslu. Satu bulan saja. Laporan semua bikin setor terus. Direkap misalnya. Saya sedikit ada misalnya surat masuk, direkap lagi. Itulah. Pengawasannya juga tetap juga jalan. Iya. Tetap jadi wasit tapi itu tetap jadi wasit lah. Iya. Tetap jadi wasit, tapi kan wasit begitu kalau yang pendukung menang seolah-olah wasit berat sebelah. Ya. Koben. Ini itu wasitnya bagus kita karena menangi yang nadukung. Tapi kalau kali yang nadukung pasti wasitnya jelek. VAR gara-gara VAR itu. Kira-kira nanti kalau di Bawaslu ada VAR nanti apa? Harusnya ada. Oh, pasti ada VAR di. Apanya mau di VAR di Bawaslu? Banyak coy kalau mau bisa dipakai teknologi VAR. Masuk di teknologinya Bawaslu tuh. Itu mempermudah itu pekerjaan juga sebenarnya. Kalau VAR-nya politik uang. Tuh banyak tuh yang begitu tuh. Nah, video itu. Cek VAR dulu, cek VAR. Oke VAR gitu. Partner. Partner ternyata. Gopar. Jangan boleh bawa nama orang. Iya, Gopar. Bang ya. Ya. Ini nonton juga. Cuma juga. Jauh ini. Jakarta Bone. Jadi sebenarnya Teman-teman yang bergabung ya. Halo guys. Selamat malam. Oh iya, kita lagi live. Lupa kan live di Pale. Selamat malam, selamat malam Iya, semuanya. halo. Jadi teman-teman yang sudah join, kita lagi ngobrol santai. Yang mau curhat-curhatan, yang mau sharing, yang mau pokoknya mau apa aja boleh. Yes. Ada di nomor di Curcol. Halo kakak-kakak itu halo seorang anak semuanya. muda. Iya, halo anak muda. Nah, ini yang dia. mana anak muda? Gabung. Alhamdulillah, gabung sama-sama anak muda kita. Semua anak muda tadi masuk kata lewat tadi mau ke kamar mandi anak muda. Iya. Kesini jadi kesini. Iya. Akhirnya dia tersinggung anak muda, salah satu anak muda kita. Apa yang masuk yang partisipatif tuh? Iya. Bebas jika sebenarnya. Tadi bahas masalah wasit-wasitan kan sama Nahdi. Jadi Piala Dunia kemarin. iya. Saya move on begitu dari Piala Dunia. Balik kepada jati diri lagi semua. Di tapi juga Apa jati diri kita? Bawaslu. 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 Cek. Aku ke saya.
Itu harus tetap semangat. Kan terlalu banyak perumpamaan. Itu Bawaslu kayak wasit di penyelenggaraan. Cocok. Sekarang di tahapan saja kita itu harus semangat, apalagi di tahapan. Ya, iya. Tetap kita jaga semangatnya itu. Tapi Jangan kita selalu berpikir bahwa di tahapan baru kita bicara demokrasi, di tahapan baru kita bicara politik, di tahapan baru kita kasih edukasi politik masyarakat. Dan kita nanti di situ saatnya memang kita muncul kepada masyarakat memberikan edukasi. justru di tahapan ini Kalau edukasinya jangan tahu mau jual tahu aku. oke aja. Sama sih anak muda. Iya. Anak muda bagaimana kita menyesuaikan dengan kondisi masyarakat. Yes. Jadi gitu guys. Jadi teman-teman yang belum tahu, Guys, yang mana namanya guys? Tahu guys, tahu enggak? Di mana? Yang mana? Masih angin sepoi-sepoi. jadi gitu guys. Jadi teman-teman yang belum tahu mungkin di Bawaslu itu masih ada kerjanya di non tahapan apa tidak? Ah itu sudah dijelaskan. Apa Kalau beda? kita itu Apa? masih bekerja. Kalau tidak bekerja kita tidak ada di sini guys, oke? Itu dia. Kita makan gaji buta jadi juga Iya, guys ya. kita tidak begitu guys ya. Nggak boleh kita makan gaji buta. Hanya Gaji halal. Gaji hidup atau gaji melihat. Gaji lihat. Jangan gaji bunderang. Astagfirullah. Berkacamata. Offset. Hah? Ya Allah. Halo. Ini Ibu Manis di awal Ibu Manis underscore di awal 13. Orang tua, anak muda. Anak muda dong. Ini Ibu manis, Ibu manis. Suka saya kalau itu yang tunggu dulu. Bagaimana cara dibaca nih? 1 3 4 Y 4 L Y A C H. Halo Om Rambo. Yang mana bilang Om Rambo? Saya cuma kenalnya Om Rahmat ya. Oh iya. Iya. kalau Rambo di bioskop. Oh iya. Dur. Tema. Kenapa Eril ketawa-ketawa? Kayak lucu saja. Ini yang di belakang. Ini yang di belakang kamera Di ini. belakang kamera banyak teman-teman kita juga. Kalian guys, ya. pikir Bisa kami ini disapa-sapa badut di juga. sini soalnya diketawai. Jangan mentang-mentang ini kayak banner. Spil dulu kakak, seorang anak muda, spil dulu kakak. Siapa yang di Bawaslu yang paling ceria, yang paling gagah, cantik dan manis? Semuanya. Jawabannya satu, semuanya. Lihat itu guys ya, Oke. semuanya. Tidak ada yang jelek di Bawaslu ya. Makanya. Bawaslu manapun. Kalau Moki, ya bukti nyatanya datang Moki di kantor Bawaslu, Jalan Budi Tomo, nomor 2, Kabupaten Bone. Itu dia. Apa tahu mau ngopi bisa dekat dari sini. Iya. Nanti hubungi orang tua masing-masing untuk belikan kopi ya. Modal? Jangan dari kita. Modal? Ya, modal kepercayaan. Ya. Modal kepercayaan. Begitu Jadi, kita. iya. Bawaslu juga harus diberikan Modal kepercayaan. Jadi- Percaya sama kami untuk berdua. Betul. Ya masyarakat juga percaya sama kami. Insya Allah kita amanah dalam menjalankan tugas-tugasnya seperti itu. Kira-kira ya, saya kurang-kurang. Kira-kira typo. Ada beda info yang mau pasang wifi. Nah. Ada lagi di kantor juga. Ya, di kantor lagi Pak. Tapi siapa Ya. nih Bro Ijal? Ya, siapa tahu mau langsung saja kirim brosurnya Pak ya. Ditunggu. Itu untuk brosurnya. Iya. Ini memang wifi lagi lemot-lemotnya. Insya Allah Efisiensi yang di luar garam. tahapan dan non tahapan hari kalender adalah kata kerja. Kata kerja. Iya. Betul sekali Kak. Ini saja non tahapan. Iya. Kita ini pagi sampai subuh, pagi lagi kerja terus. Ini saya bawa sarungku. Ini Kak siapa ini tadi nih? Kak Halid Asyafi. Besok lu utara kirim durian. Yang penting podcastnya sampai subuh. Siap. Mana durian dulu? Siap. Tunggu. Tunggu duriannya. Nanti di sini buka duriannya. Iya. Live TikTok. Pokoknya ditunggu Kak. Kalau ada yang mau kalau tidak mau kirim salam-salam sama teman tak bisa kirim oleh-oleh juga. Nah, jadi kembali lagi tadi toh ke pembahasan ta soal tadi kan Wasit-wasit teman-teman soal ya wasit, Iya. prosesnya lah dan sebagainya. Kalau kita terus mau menyalahkan wasit tapi tidak mau berkaca sama diri kita semua masing-masing, apa mipai itu? Bagaimana nih kita mau bicara demokrasi dan sebagainya harus begini, harus begitu, harus begitu. Tapi di saat kita sendiri yang mengatakan, "Wih, hari itu pemilu, kenapa tidak ada bagi-bagi berasin? Iya, itu. Hari itu pilkada, hari itu pemilihan, kenapa tidak ada bagi-bagi berasin?"
Kalau bukan di sendiri yang sadar bos atau menyadarkan masyarakatnya kita atau lingkungannya kita, begini terus nanti demokrasi kita. Ada yang gabung guys. Kenapa terlalu tegang Ki? Ada yang Biasa. Kok saya nggak lihat ya yang gabung? Siapa dari siapa ini yang gabung kawan? Siapa tuh? Siapa? Yang itu, Pak. Movie. Ini ada yang cari ini movie cakep. Siapa dibilang movie? Movie masuk Ki. Movie ada. Bekerja di tugasku sana. Siap, Kak. Berapa masih ada mau saya tanyakan ini Kak. Tanya Mak. Sebentar dulu tadi. Iya. Ini Kak. Kan balik lagi tadi Kak yang terkait apa? Kalau bukan kita, siapa lagi? Nah ini kan memang kadang kita di pembahasan tak itu di luar-luar lah, selalu bilang. Sama lah seperti ini nih, dikonek-konekkan lagi ke sepak bola. Nah, kalau misalnya si tim A atau negara A menang, pasti pendukungnya tim A bilang bagus wasitnya, bla 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 dan sebagainya. Ya. Giliran tim B misalnya kalah, tim B pasti langsung juga kadang menyalahkan wasitnya. Jadi curang wasitnya itu, hasil. curang, iya bisa berat sebelah dan lain sebagainya. Sama nih kalau kayak waktu tahapan-tahapan kemarin kayak tahapan pemilihan, kadang kalau ada masyarakat dukungannya calonnya tidak terpilih pasti bilang pengawasannya jelek ini atau apalah dan sebagainya. Begitupun yang menang, bagus atau pengawasnya. Nah itu saya bilang, jadi sebenarnya kalau bagus dan tidaknya itu juga bisa dikembalikan ke masing-masing pemilihnya atau masyarakatnya, begitu Kak ya? Iya, perspektifnya. Iya, karena Kan kondisinya kalau kita mau bagus tidaknya demokrasi ya tergantung dari perspektif masyarakatnya itu sendiri. Mau menang kalah, tetapi kalau dalam prosesnya kita kawal dengan baik, tidak ada itu baik dan baik dan tidaknya. Mau menang atau kalah, baik atau tidak, bicara baik atau tidak menurut situ. Intinya perbaiki saja prosedurnya. Betul. Kawal saja prosedurnya, berpartisipasi ke dalam prosedurnya. Betul. Karena itu lagi kalau misalnya sudah dikalah Tommy misalnya sudah dikalah Tommy, tidak Tomo berpartisipasi. Misalnya begitu dulu mulai lihat itu juga bilang, ada yang bagi-bagi di sana, di sini, ikut ke sana, mau nggak begini. tunggu dulu dia. Iya. Nah, jadi akhirnya apa? Ya, yang disalahkan ada kopi. Ada kopi nih guys. Bentar, lanjut dulu Kak. Jangan kita Terdistract jangan ya. dengan kopi. Maksudnya kalau persoalan sisi menang kalahnya, memang orang punya tanggapan terhadap masing-masing perspektif yang perspektif menang dan kalah. Tapi kan kita harus mengawal betul-betul prosedurnya ini, prosesnya. Kalau terkait substansi kan jelas. Semuanya. Ini Om Fadli guys namanya. Salah satu staf Bawaslu yang manis dan terjaga Dan paling sabar sekali hadapi semuanya di pekerjaan ini. Berarti harus juga perbaiki perspektif tak guys. Ya, tunggu tahu ada bertanya ini. Apa tuh? Ada juga ini Bro Ijal yang bergabung sama kita. Ih, boleh. Ayo Kak. Rojal ini yang Bro Ijal kayaknya ada baju juga. Bentar, Kebanggaan kita bersama. ini ada pertanyaan dari kakak AMZ. Bagaimana itu hukumnya ganti-ganti negara di Piala Dunia? Ganti-ganti negara. Di mana nih AMZ ini? Ganti-ganti dukungan di Piala Dunia. Ganti-ganti dukungan Itu kan tergantung kamu aja. itu kembali lagi guys. Kembali sesuai dengan kata kakanda kita ini perspektif. Ya, dengar itu bijak. Tapi ya, Udah dong, harus dong. bukan itu yang ceramah itu hari Kak. iya yang atas. Bahaya kalau dia mengeluarkan sabdanya. Itu bahaya itu karena biasa didengar langsung mempengaruhi terinfluence semua orang. Kalau Kita lanjut. iya, Mana tahu itu Kak, kira-kira kalau yang ganti-ganti negara. sama halnya kalau ganti-ganti kita pilihan ya. Kayaknya kayaknya ganti-ganti pilihan ini seperti AMZ-nya juga sih. Apa dia ganti-ganti pilihan? Dia belum menentukan pilihan. Dia belum. Belum. Berarti belum. Benar itu tadi Sudah ada sih tapi persoalan pilihan terserah nih, dia mau ganti. Ini kan persoalan bagaimana juga yang mau dipilih itu meyakinkan pemilihnya untuk bagaimana dia meyakinkan bahwa ini yang layak dipilih. Untuk menggantikan pilihan dalam proses itu kan wajar Ji. Yang salah itu kalau dia memilih
dua misalnya. Iya. Nah, harusnya satu juga pilih. Iya, agama saja jelas bos toh. Satu. Baru bicara 2, 3, 4. Tapi kan masih iya. Ini bos. Siap kakak Bro Ijal, kakak Bro Dede, kakak Bro Ijal menjawab. Iya. Siap. Bagaimana hukumnya mengganti dukungan negara di Piala Dunia? Saya sependapat sama Kak Rahmat. Jadi mendukung, memberikan dukungan ini sama halnya kita sebagai pemilih. Kita harus melihat sisi mana yang kemudian yang paling bagus dalam bermain. Yang salah itu kalau mendukung tim yang jelas-jelas sudah curang. Itu namanya kita mendukung kecurangan. Ya, ada yang curang ke timnya ini. tidak jadi masalah kita akan dengan dukungan selama kita konsisten dalam mendukung. Ada yang curang ke tim ini. Karena saya tidak ikuti kemarin. Nah saya itu kemarin pasien tim yang saya dukung tidak masuk Piala Dunia. Oh iya. Indonesia bos. Indonesia. Siap Indonesia. Persepsi bukan persepsi publik. Persepsi publik bahwa ada tim yang curang sangat dibantu oleh penyelenggara, makanya betul. Hal-hal yang seperti itu memang juga terkadang masuk sebagai apa ya istilahnya untuk di Bawaslu, bahan evaluasi lah Kak. Bahan evaluasi lah Bro Ijal. Jadi setidaknya begini, dalam proses demokrasi memang terkadang memang ada kerikil-kerikil yang memang menjadi batu sanjungan untuk menciptakan demokrasi yang sehat. Nah, terkadang kita tidak bisa membendung itu. Memang kalau dalam prosesnya saja kita sudah tidak terlibat, kemudian cuma menonton saja kecurangan itu berjalan tanpa harus kita usahakan saja. Tidak ada andil. Maksudnya kita harus usahakan saja sekecil apapun andil Anda dalam demokrasi itu. Itu pasti akan kembalinya ke kita semua. Ya kalau bukan ke diri kita, minimal ke orang di sekitar kita. Kadang biasanya tuh apa sih bos, kenapa ini begini ini kalau misalnya ya tanda kutip misalnya salah satu penyelenggara terindikasi misalnya melakukan kecurangan atau keberpihakan kepada salah satu pasangan calon misalnya atau calon tertentu, bilang kenapa paling tidak melapor kalau memang ada bukti kami nih kudu berusaha untuk mengawasi berusaha cari ini barang ini misalnya langsung membukakan fasilitas membuka pelayanan dan sebagainya kesini mau kebantu karena siapa tahu juga itu siapa tahu Rambo saja Pak bukan maksudnya ini kita bukan dalam film Rambo yang bisa melawan satu gerombolan pasukan Vietcong. Mana Rambo itu kan? Ada kayaknya di dalam kita. Yang ini Rambo itu. Nah, kalau kita tidak turut andil misalnya memberikan kita sebagai masyarakat tidak turut andil, nah otomatis kita akan mengeluh dalam itu. Saya menarik sekali dengan salah satu disertasi yang diangkat oleh Ibu Titi, Dr. Titi Anggraini, bahwa kalau undang-undangnya saja sudah salah, penegakannya pasti otomatis salah. Dan otomatis yang rugi itu kita sendiri masyarakat. Nah kalau kau lihat saja kecurangan di depanmu dan sebagainya, itu sama saja kita melihat bahwa begini Ji nanti yang saya dapat. Hanya sebatas apa yang kita terima pada hari itu. Dan hari itu juga kita merasakan bahwa berapa menit itu kita merasakan yang namanya kepuasan terhadap pemberian orang itu terhadap pemberian yang dia akan berikan kepada kita 5 tahun. Selama 5 tahun. Panjang ini. Apa yang kamu lakukan sebelum menentukan untuk 5 tahun ke depan itu memang di tangan masing-masing kita, masyarakat semua. Makanya kalau kita lihat mahakarya dulu toh, misalnya kayak Candi Borobudur, Air Amida dan sebagainya, itu kan bayangkan batinnya itu dia berpikir betul-betul dia tanamkan bahwa ini akan menjadi mahakarya besar untuk orang-orang yang ke depan, masa depan. Kita yang bangsa modern, Pak.
maksudnya yang sudah seperti kita masih takjub dengan keindahan itu. Sudah beberapa ribu tahun Masa yang kita dengan modal apa misalnya ya, Iya. modal apa ya yang biasa dibagi-bagi misalnya dan sebagainya apa. Memang betul karena politik uang itu sudah menjadi sangat virus-virus yang sangat luar biasa untuk masyarakat kita. Dengar guys, Karena- virus itu politik uang. Nah, Mas sendiri berpikir, deh, besok pikir lagi makan tuh, saking anunya. Itu karena itu dampak dari iman yang lalu. Begitu jadinya di situ sana sedikit. Masa aja satu kali kesini lihat di serangan apa? Serangan subuh. Hah? Serangan subuh. Serangan subuh? Iya, jangan fajar lagi sedih. Oh, fajar. Iya, Fajar. jangan serangan fajar, kasihan fajar saya lagi sedih kan. Jadi serangan Iya, subuh. serangan subuh. Iya. Dampaknya itu cuma berapa jam? Berapa jam? Berapa jam Ji? Dibanding 5 tahun yang akan datang. Toh? Mungkin kau tidak minta pada saat itu, minta minyak dan sebagainya. Toh? Kau dikasih dengan cuma-cuma. Tetapi 5 tahun ke depan kau akan minta minyak terus. Turunkan harga, turunkan gini, turun. Kan dari dampak. Oke deh, sudah nih. Iya. Kasih deh. Jangan lu lupa. Kopi tadi di depan. Jadi jadi guys, Dengar gitu. benar kita tadi itu pesannya dari Kakak Rahmat. Beliau selaku kepala sebagian. Kepala sebagian. Kakak Rahmat. Kakak Rahmat itu adalah seorang yang Beliau ini kalau bahasa Makassarnya itu dibilang somber ya guys ya. oh iya guys, Dia sebenarnya tawadu juga orangnya. perkenalkan dulu tahu nih, Bro Siapa Ijo ya? sebenarnya ini salah satu Ya, salah satu pimpinan kami di Bawaslu Kabupaten Bone. Beliau mengampu divisi hukum dan penyelesaian sengketa guys. betul sekali. Sebenarnya ini ada banyak tawa, Bisa di follow juga akunnya Bro Ija, silakan. banyak tawa yang ini, betul. Yang komen-komen ini di TikTok. Apa tuh? TikTok. Ada yang bertanya nih, Mr. Max. Wis, Apakah ketika kita memilih untuk tidak memilih itu juga merupakan pilihan? bentar Bang, bentar. Ini dulu nih Bang, milih. Milih apa? Bentuk untuk pilih kau. Baik, ini Mak. Mana masih ada sini ya, kawan? Apa Mr. Max? Mr. Max. Apakah ketika kita memilih untuk tidak memilih itu juga merupakan pilihan? Tuh. Bagaimana itu, Kak? Memang hak pilih hak untuk Memilih memilih tidak, iya. itu adalah hak. Itu. Iya, Iya. Menggunakan hak pilih. Iya. Tidak akan menggunakan memilih. Iya. Nah, Toh? iya, betul. Sebenarnya pada prinsipnya memilih. Betul. Dan kita punya hak menggunakan hak pilih kita. Iya. Iya. Toh? Kalau misalnya Anda tidak menggunakan hak pilih Anda, berarti itu sama saja. Itu tadi yang kita maksud. Tuh. Kalau memang kok mau menerima dengan kondisi 5 tahun yang akan selanjutnya, silakan. Itu terserah Anda. Saya terserah kau. Bagaimana kau mau turut andilmu ke negara? Memang orang inilah kesadaran masyarakat kita selalu mengatakan begini. Deh, tidak berpengaruh suara aku. Ya. Toh? Iya. Kali banyak bos. Kali banyak ya. Hal yang seperti itu yang perlu dihilangkan. Iya, kali banyak toh. Iya. Kali banyak. Misalnya ya, Iya. misalnya, menurut keyakinan saya, Iya. toh, Iya. seandainya, menurut keyakinan saya, kalau kau tidak gunakan hak pilihmu, nah misalnya ada orang yang gunakan hak pilihmu, Iya. toh, Iya. berarti kau serahkan nasibmu ke orang itu. Iya. Tentu orang itu tahu kau bos. Iya, Toh? betul. Iya, maksud saya sama mi kalau kau mau milih jodoh, toh, Ya. saya rasa di mana itu pernah lihat itu di Aida. Iya, salah Iya, satu di konten konten Bawaslu kita Bone, Kak, mana? betul sekali. Bone ya? Iya, betul. Konten Ini Bawaslu apa? Kebetulan masuk di Bone, Bawaslu Kabupaten Bone. juga. Kan Bone. Ini masuk ke Bawaslu Bone. Itu kan semacam itu. Jadi proses memilih untuk memilih itu memang sebuah hak Hak. Dari masing-masing pemilih. pemilih. Iya. Intinya gunakan hak pilihmu. Jangan sampai hak pilihmu itu digunakan oleh orang lain. Tuh? Iya. Iya. Kalau hak pilihmu saja tidak bisa kau jaga, bagaimana kau mau jaga yang lain-lain? Yang lain. Iya. Itu saja. Saya minum kopi dulu. Jadi mindsetnya guys, perbaiki. Iya, jadi sebenarnya guys, apa yang akan Mana kopi? kita pilih untuk 5 tahun ke depan itu memang ada di tangan kita masing-masing. Yes. Karena kenapa? Semua yang kita lakukan untuk demokrasi ini selalu pasti tujuannya selalu positif.
kalau soal pilih memilih tuh. Iya, kalau pilih memilih, ya jadi kita harus memberikan andil atau turut andil dalam andil, demokrasi. guys. Iya. Demokrasi itu Jangki 5 tahun ke depan. Jangki kayak cuek-cuek sebelah mata begitu, jangan. Kalau ada pacarnya baru jadi deh. Coba deh. Ada barang bagus bos. Tunggu, ada yang bertanya kan? Apa keluar nak Qku? Apa cari Kak Mama? Kak, mau kak bertanya kalau nak putuskan Q pacar tak karena tidak sama pilihan tak, bagaimana solusinya? Kak? Solusi bos saya bawa lagi. Solusi saya bawa lagi bos. Kasih apa lagi? Apa katanya? Kak, mau kak bertanya? Kalau nak putuskan Q pacar tak karena tidak sama pilihan, Ya. bagaimana solusinya kak? Bisa kira itu siapa ini? Tiba-tiba datang. Saya tadi ditarik sama itu. Kakak Rahmat. Oh, Kakak Rahmat, guys. Oh, Ini Lutfi, ini Nahdi, ini Mufti. Bisa dibedakan ya guys ya. Ini Lutfi, ini Mufti. bentar. LM. Bentar, tunggu dulu. Jangan kok menekankan dibedakan. Karena ini Pilihan, sangat jelas di perbedaannya. Iya. Ini beda nama Kacamata dia, saja. kacamata. Jangan sampai kalah. Tunggu ya, saya izin ambil. Aduh. Ya, Jadi ngomong-ngomong. ini betul ini ibu enggak tuh. Kakak manis underscore di awal 13 Mufid cakep. Dari mana kak ini bilang Mufid nama itu? Kan tadi sudah kenalan tadi. Oh, begitu ya? Sudah kenalan tadi. Sebelum kenalan dia sudah ada. Jadi soal tadi guys ya, soal pilih memilih saya kalau Tiba-tiba pribadi ya, langsung pilih memilih ya. Iya, Boleh. putuskan pacar kan. Gimana tadi? Bagaimana? Banyak sekali distraction ditolong loh. Kalau pertanyaan kita nak putuskan dia pacar tak karena tidak sama pilihan tak. Bagaimana solusinya kak? Jadi saya misalnya ini. Kalau saya dulu kan. Iya. Kan Bapak ini sudah Saya menjadi suami. Iya betul. Saya dulu. Iya siap. Iya silakan. Silakan Pak Kurdi, silakan iya. Apa solusi tak kalau udah putuskan ki pacar tak, kalau beda pilihan tak? Cari pacar lagi. Oke, aku dengar begitu. Cari pacar lagi. Kata pimpinan kita katanya cari pacar lagi guys. Cari pacar lagi sampai sama pilihan tak. Tapi ada yang beda kayak. Apa yang beda? Lupa banyak sekali tadi distract ya Allah, apa yang tadi aku bilang? Nah sudah Pak Bede mau lamar kak. Ih baru dilamar belum menikah. Lapar kini. Nah. Lapar sih kayak tapi. Ada nasi goreng? Ada sami goreng juga. Awas jadi mic. Sukanya saya kalau live TikTok terus kak guys. Udah makan. Jadi guys, ada ini NN. Bentar. Saya baca dulu ya guys. Ada NN ini. Belum belum jawab. Saya ikut pilihan yang napilih kakak Mufti. Siapa ini NN? Aduh, saya ikut pilihan yang napilih kakak Mufti. Boleh. Selama itu kita visi dan misinya sama, kenapa tidak kita bersatu? Wah, sedap sekali guys. Karena sejatinya hubungan Kakak Mufti di Nanang yang komen. Oh, Nana. Dan itu Nanang. Nanang. kebetulan laki-laki tuh Nanang ya. Nanang. Jadi di sama Mufti Di apa? di Ngomong dong di apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita makan risol guys ya. Untuk teman-teman yang lagi nonton, semoga bisa makan risol juga atau makan nasi. Kakak Mufti majuan dikit, gantengnya terlalu jauh. Bisa aku. Ayo keluar nih kita deh. Kakak Mufti minta saja dari mana sih kakak Mufti saja yang jalankan ini live politik. Jadi guys tadi ada beberapa hal yang sudah dibahas kan Kak Mufti. Bagaimana itu Kak? Siap. Iya, ada beberapa hal yang sudah dibahas terkait andil dari pemilih-pemilih kita dalam menentukan masa depan Indonesia, demokrasi Indonesia 5 tahun ke depan. Ya. Bahwa satu suara itu sangat perlu, sangat penting untuk perkembangan demokrasi kita ke depannya, 5 tahun ke depannya. Karena kenapa jangan sampai ketika kita tidak memilih di satu suara itu digunakan oleh orang lain, itu kan sangat merugikan. Mending kita
Saya kaget. Saya juga. Iya. Itu yang pertama. Iya. Terus yang kedua ada terkait proses pengawalan, prosedur-prosedur yang dilakukan oleh Bawaslu. Nah, Itu sebenarnya selalu kita lakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sepakat. on the track guys, kita tetap on the track Iya. sesuai dengan Kita hukum tetap yang berlaku, menjalankan ya. Iya betul, karena kenapa Bawaslu itu bekerja di bawah undang-undang. Betul. Jadi kita bekerja itu memang sudah ada pedoman kita itu adalah undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya. ya sama kayak pertandingan sepak bola. Kalau sepak bola kan ditendang kan, kalau pegang tangan dipegang pakai tangan, bolanya dipegang pakai tangan, ya Allah jangan lagi. Offside. Salah. Kangen. Halo kakak, ada lagi. Bentar ke distrik kak. Terus poin selanjutnya guys, ini saya tarik lagi yang kemarin tadi itu kita harus supaya bisa sambung dua WC. itu pesan dari Pak Kurdi Bro Ya. Ijal mengatakan bahwa kita memilih Lanjut. Kak. visi yang bagaimana sih cara permainan ini dijalankan. Ya. Jadi kita lihat itu permainan apa yang dijalankan, Ya. bagaimana visi misinya. Kalau memang itu sesuai dengan visi misi kita, ya kenapa tidak kita memilih calon atau pasangan calon tersebut. Pasangan calon. Betul. Sekali. Jadi Kak, Ngomong-ngomong soal Bentar. Jadi. tadi kan ada yang nanya kalau misalnya ada kita punya pasangan putus gara-gara beda pilihan kan, pilihannya itu banyak tuh. Tadi Kalau saya misalnya langsung HP siapa tahu yang mau curcol di 0851 3382 2365. yes, Itu bisa melalui WA, bisa melalui telepon langsung. Oke guys, Buat ini telepon. betul HP-nya. ya Yang mau interlokal. Tidak menerima terlokal. Kita adalah bangsa Indonesia. ya dan jadi kita bisa roaming di sini guys ya. Itu kalau misalnya beda pilihan, ada juga kadang misalnya Mupi punya pacar kan, ya. Oh, bisa. Misalnya guys, terus beda pilihannya. Kalau misalnya Mupi suka bubur diaduk, Iya. ya kan? Terus ceweknya bukan bubur yang bubur tidak diaduk. Oh iya. Itu kan biasanya jadi perdebatan itu bagaimana itu kalau dalam hubungan Supaya tidak pakai nih api di situ. kalau dalam pacaran Kita belum menikah dua-duanya. ya kan sama-sama kita belum menikah guys ya. Aku dipesan Gimana untuk menyamakan persepsi supaya tidak melihat api. yang dijual makan sering itu berdebat Sekali yang selanjutnya. bagaimana menurut Sebenarnya menurut Kotoka, ya intinya ini Salah. serius Tidak enggak? pakai poin-poin. jawab serius juga supaya saya dapat boleh. Jadi sebenarnya kan patokannya adalah melihat tadi saya sepakat yang dibilang sama Karamat sama Bro Ijal. Kalau misalnya memang sandaran kita itu di visi misi, jadi kalau misalnya kita lihat visi misinya itu sudah baik dan sudah sesuai, ya kita ikuti itu sehingga tidak perlu ada perdebatan yang sifatnya subjektif, perasaan. Jadi kita patokannya tetap ke yang mana yang membawa nilai-nilai demokrasi dan kesejahteraan masyarakat. kalau dilihatkan dari jodoh menjodoh ya kan ini masuk ya kan ayah mulai makan ayah Tinggal sebentar sudah bahas masalah pasangan hidung ini sebenarnya. ada air Kayaknya hausnya. Air yang pakai rasa ada. yes ada yang komen yes Ditemin, apakah adil jika suara terbanyak menindas kelompok kecil? Itu juga Karena merasa tertindas kayaknya yang bertanya itu. pertanyaannya dari kakak kenapa tadi apakah adil jika suara terbanyak menindas kelompok kecil? Gimana menurut itu kakak Mufi? Maksudnya suara terbanyak dalam hal ini mungkin Maksudnya ya calon pemenang menang, iya memenang. ya Terus dia menindas kelompok kecil. Bagaimana tanggapan kakak Mufi? tentunya kan tindakan penindasan itu merupakan hal yang tidak baik ya. ya Iya. Yang kedua lah bahwa memang
terkadang kalau misalnya ada calon menang tuh Kak, kan kelompok-kelompok kecil ini justru bisa jadi check and balance sebenarnya. Itu dia. Makanya tidak boleh mereka ditindas sebenarnya, karena kadang tuh justru prioritas ini hadir ini aspirasi-aspirasi dan check and balance untuk pemerintah ke depannya. Bagaimana Mr. Max? Jadi tadi saya jawaban dari kakak-kakak ini ke seperti apa ya guys? Ya beliau berkata bagian untuk beliau adalah sebab muda, tampan, gagah, berani. Saya transfer tadi. Kasih kamu dikasih sama makasih Pak. Jadi Pelan-pelan. Nadi yang peragakan. Saya ulang. Oke guys, jadi beliau merupakan seorang kepala sebagian hukum Bupati Bawaslu Kabupaten Bone. Beliau merupakan orang yang Saya mau kabur deh. yang sangat gagah, berani, Keras. Oke, offset. agak berani dan mungkin agak liar ini. selalu memberikan pandangan-pandangan baru. Gila, dia punya insight tuh. Pandangan-pandangan itu yang sangat dibutuhkan. Apalagi anak Gen Z, ini Luas luar biasa guys di bawah Kabupaten Bone. Tidak kalah dengan tempat-tempat yang lain. Tempat-tempat yang lain itu ada tempat semua ya. tadi pertama Yang pakai sarung tadi. Iya, yang pakai sarung tadi itu kebetulan atlet juga. Ya, kita beliau seorang kesebut. Oh, tadi sudah saya perkenalkan. Sorry. Sudah diperkenalkan. Bapak beliau juga sekaligus atlet kan. Atlet apa? Cabang olahraga hukum pemilu, yes. Jadi atlet sekarang ya. Tiba-tiba jadi atlet kan, hitam dia. Ya, kita makan dulu kayaknya bagus nih. Oh, boleh silakan sambil dicicipi. Kakak subak tuh. Jadi guys, yang mau cerita-cerita via WA, yang mau telepon juga bisa. Kakak Mufti yang pemanis di live. Siapa ini manis di awal 13. Manis di awal 13. Min, adakah kepiting bertelur? Jelaskan dulu Min. Kepiting Apa tuh? bertelur, Kasih kepiting tahu. bertelur. Kepiting bertelur. Iya, tidak ada kepiting bertelur. Tidak ada kepiting bertelur, guys ya. Yang ada cuma ayam. Ala kuasa. Iya. Ayam yang bertelur. Nah, sekarang pertanyaannya adalah yang mana duluan? Kepiting atau telurnya? Itu belum menjawab, berpikir kayak itu. Iya. Mana kira-kira tahu? Yang jadi selama jadi perdebatan sih ayam dulu atau telur dulu? Ini sekarang Yang mana duluan? Tanya Kepiting atau ayam? Ya, Kepiting atau ayam? kepiting apa? Telurnya kepiting atau telurnya ayam? Yang mana duluan? Itu tergantung Pak. Saya kebetulan sukanya kaviar. Lerikan ya kan. Mahal ya lidahnya. Guys, ya. Ayo guys, ini banyak nih yang gabung ini. Ada cerita yang disampaikan. Mau titip salam atau juga. pertanyaan, unek-unek, boleh silakan. Katanya. Panas, lek ya guys ya. Ada kepiting bertelur. Pokoknya mungkin cari apa semua Real, Bawaslu panas Kabupaten kayaknya Bone PM, ada. coy. Ditunggu kakak Mr. Max. Terus lanjut lagi. Benar kak? Ini kayaknya ada kondisi Apa? satu mau. Satu aja. Kenapa? Guys, bentar. Masuk kembali. Sini dulu Kak. Oh. Baru kita perkenalkan salah satu apa? Editor. Bukan. Apa tuh? Bukan dia, hanya perkenalkan secara Jadi jadi nanti berarti guys ya. Jadi beliau merupakan salah satu desainer besar Mr. Baik Bawaslu Indonesia. Namanya Muhammad Haiful Amrisya, cuma tidak tahu mana. Orangnya malu ya. Iya, yang malu.
dia bukan normal ya, di situ langsung gitu kan. Ini ada bertanya lagi. Apa tuh? Kakak manis underscore di awal 13. Yang mana manis? Kopi Adima atau senyumnya kakak Mukti? Insyaallah. Jawab Min, jawab. Jawab kakak Mukti. Kakak Min jawab. Aduh, saya takut kena nanti. Yang mana manis? Kopi Adima? Bukan. Kita nggak ada sponsor di sini ya, nggak ada. Bukan sponsor, guys. Nggak ada, bukan sponsor, ini disclaimer. Tapi kalau ngomong-ngomong soal manis ya beliau bisa dibilang manis banget ini. Saking manisnya ini Saking sebut manisnya saja dia- kewalahan. Ya. Saking manisnya deh, kadang-kadang jadi manis. Ada yang komen guys. Namanya ini nama lagunya temannya Ultraman. Kakak nanti siapa lagi yang mata? Saya bukan soal ngomong. Saya lagi. Jadi beliau Boleh kembali. Jadi beliau merupakan salah satu sekretariat namanya Muhammad Andi Bagaimana SM. Beliau merupakan staf perencanaan juga perbantuan dari staf yang membidangi kehumasan bawah Kabupaten Timur Leste. Jadi jangan salah ya. Muhammad Andi pakai mic. Iya, bukan yang kayak itu yang berdiri itu kan Di tekan mentor juga bisa itu masih yang di staf proyek itu. Karena kalau iya sekali itu ada perdana. Itu soklim. bukan sama itu. Halo, jadi guys semuanya kami sampaikan. Yes. Ini sekitar beberapa menit lagi kita berapa waktunya? 2 jam Masih lama juga. Jadi kalau ada usulan kita masalah demokrasi pada saat pemilu di hari kemarin ini, ada mosi di pengalaman bisa disampaikan. Ada titik bawah yang bisa melalui link kontak itu dong Ini sudah lagi kakak ini. Jadi kayaknya yang disampaikan terkait cek and balance walaupun minoritas atau Siapa lagi namanya? Siapa sih temannya keren nih? Suaranya pantik itu soalnya sampai pantik. Tidak mungkin namanya Mukti. Soalnya lu tidur pantiknya di HP nya begitu. Tapi yang bisa tapi tak Pasti ada Ateta kak, pasti anu mic ku. Iya. Bukan mic kan ini mic yang keluarnya. terus aja. Maksudnya yang ke orang. Coba dulu. Kita mic dulu. Guys, bentar guys. Aduh, tidak jadi keluar lagi guys. Keluar lagi guys. Tadi mau berapa Kayak gaji kecil deh, suara atas semua kayak gajinya temanku. Siapa Mi? Xiaomi itu gajinya imut.
Saya begini kak, katanya ini. Apa tuh? Ya Allah, tiba-tiba ditembak. Ya Allah, tiba-tiba ditembak ini. Para bujang ini silakan untuk berdiskusi mungkin masalah kehidupan ke depannya. Apa saja boleh sebutkan saja. Mana? Tidak ada ya, make di situ. Ada pada. Jadi ini banyak kan kita tahu ini kebanyakan calon banyak memberi janji manis tuh kak. Parah. Kira-kira Terdistrek kamu bayar janji manis. Oke, silakan lanjut tapi. kira-kira menurut Bapak bagaimana itu bagian dipilih buat masyarakat gitu yang supaya terhindar dari janji-janji manisnya caleg. Apa ini pesan tak buat masyarakat sebagai Bawaslu tuh untuk bisa memilih secara bijak. Menarik ya. Baik. Auzubillah min Baik, syaitonir rajim. ini menarik ya guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys. Berontak dia berontak. Keluar karatenya. Tiba jadi jawara kampung dia kan. Set. Baik, ini menarik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa lagi tadi tuh ya? Lupa ya. Jadi kalau Silakan, misalnya saya bilang pertanyaannya kakak janji-janji manis itu guys ya. Kalau saya supaya tidak termakan janji manis para calon. Bagaimana kita menentukan kan kalau pilihan kita? calon kan bisa dicek track recordnya bro, ya kan? Dicek mungkin sosmednya, dicek kesehariannya apa kan biasanya kan ada lah yang kayak Betul. dia ngevlog mungkin atau dia mungkin aktif di medsos toke datu bunyi sorry guys ya. Lanjut. Iya, jadi kalau kemakan janji manis sebenarnya gampang kita kayak gitu lah ya. Yang penting kita sering-sering lihat saja sosmednya. Kan bisa kita lihat dari situ kan bisa kelihatan kepribadiannya. Oh, nih orang kayaknya kayak gini ya, meskipun cuma dari luar saja. Supaya tidak termakan ya pasti harus kayak begitu, harus kita lebih kenal lebih dalam. Asik ya. Karena kalau kita lebih kenal kita kenal lebih dalam guys kan, jadi lebih akrab gitu, kita tahu lebih dalam gitu kan orang-orangnya siapa. Jadi kalau janji-janji manis itu kan memang Kenapa kadang jadi manis konten kan. ASMR ini? Iya, jadi konten ASMR. Oke, jadi intinya adalah cari pemimpin Cari pemimpin yang punya track record yang bagus betul, guys ya. dan kenali pemimpin dengan baik ya. Harus Harus dikenal sama kalau bisa pemimpin. akrab Main ngopi-ngopi ya, dome, main ngopi. domi. Masya Allah. Weh, silakan. Alhamdulillah. Aduh ya Allah. Kenapa orang Saya silibarkan? kenapa tidak mau duduk? Tidak mau duduk ini semua. Iya, tidak mau duduk. Parah-parah. Nah di belakang layar ini guys banyak sekali Nah, orang. saya tambahkan tadi ya kakak, Ya, siap. karena terlalu ini sih tak kembali lagi ke laptop. Laptop. Betul dong. Dari cara menilai calon guys. Tapi Ya, bentar. Smoky duduk kak, boleh. Jadi cara kita menilai calon itu agar tidak termakan janji manisnya betul. Ada track record yang harus kita lihat, rekam jejaknya bagaimana si calon tersebut di masa-masa kemarin. Iya. ya betul. Pahami dulu. Ya. Iya ya umunya Nah, ya yang kan. paling penting itu guys, kalau ada politik uang yang diberikan dari salah satu calon, itu salah satu penilaian yang sangat besar. Big no ya, big no. Nono ya dek. Nono ya. Nono ya. Nono ya. Nono ya. Nono ya. Jangan ya deh ya. Betul. Ya. Ya. Alhamdulillah berkat lagi kakak saya yang Guys. tampan salah satu. Guys. tampan ini. Kalau kita nikmati obrolannya kita jangan lupa share. Jangan lupa tap layar juga. Kalaupun tidak gift enggak apa-apa. Kami maklumi. Yang penting tap layar sih guys atau kita share ke Saya teman-teman masih kita juga. selalu tunggu ini sharing-sharingnya kakak-kakak Kita akan yang lagi tunggu nonton terus. live. Mungkin Silakan. ada Minimal tuh pengalaman teman-teman Iya, pengalaman. PPLN bisa Wih, keren banget. Pengalamannya PPLN kan? Iya. pengawas pemilu luar negeri kan. Oh iya Betul tahu sih, ya betul. saya semuanya Berarti swasta ini barang. saya bekerja di Bawaslu 2019 sampai 2026 saya tidak ada satupun PP pengawas luar negeri yang saya punya komunikasi begitu. Saya Komunikasi penasaran gitu ya. juga. Ya betul. Apa beda? Saya kebetulan dari PPLN. Oh, Saya dari ini PPLN-nya Melbourne. Melbourne di ya. mana? Di Aussie. Karena saya tanya Melbourne. Oh. Asik.
kelihatan. Kayaknya bagus kalau kita kenalkan kita Lutfi ya. Iya, betul. Bisa. Oke. Bisa. Jangan. Saya tidak perlu dikenalkan. Saya tidak usah diperkenalkan. Karena saya sudah diamnya. Loh, kan yang mau diperkenalkan ini kapasitasnya kan. Kapasitasnya, Kapasitas sebagai apa? dan isitas. Oh ya, silakan. Min, tunggu Kak Bede besok di sana. Ada janji Kak minum kelapa muda, Mr. Max. Ditunggu Kakak, silakan. Boleh. Kalau kami terbuka lebar. Bungkuskan gua kelapa muda. Bahwa memang pakai kantong plastik besar-besar banyak-banyak. Sama Saya bibitnya. kelapa muda. Mau kelapa bibitnya. Tunas Baru mau kelapa muda ditanam. juga dikasih biji Kakak Max. Ya, mau kelapa muda, janda sorry. Offside. Offset. Ya, Ayo guys, siapa lagi ini yang mau bertanya-tanya? apa tadi itu? Telah aku. Apa tadi pembahasannya? Oh, yang terakhir Kak ini Janji pembahasannya bagaimana cara kita memilih salah satu calon pemimpin, calon legislatif kita agar tidak termakan janji-janji manisnya. Sebenarnya tidak ada masalah Track soal janji record. dan sebagainya tuh. Ya, tapi kan kita selalu belajar dari pengalaman. Ya. Betul. Bahwa kalau misalnya betul tadi yang dikatakan apa tadi ini? Siapa tadi tuh? Oh iya. Oh, Kakak Mas Nadi, Mas Nadi. jadi memang harus kita tracking juga. Segagah apapun movie, tetap kita harus tracking dia. betul kan? Setuju. Iya dong. Jangan termakan dengan tampilan. Ya. Berarti artinya mungkin tidak kita makan. Kalau pengalaman pernah memberikan kita gambaran bahwa misal Iya. si A misalnya pernah menjadi kayak pembangunan misalnya di salah satu daerah kita misalnya di jembatan bikin apa dan sebagainya, terus pada hari H gencar dia kasih apa dan sebagainya di wilayah itu. Namun pas sudah terpilih, wih jangankan lihat tempat itu di peta saja dia sudah tidak tahu itu tempat. Wah, itu dia lupa dengan Lupa ya. janji-janjinya itu, guys. Aduh. Itu namanya PHP, permohonan Hasil pengawasan. bukan ya. Pemberian harapan palsu, guys. Oh, Oke? begitu. Jangan janji manis itu. Intinya proses demokrasi kita itu kalau bukan dari kita bos siapa lagi? Betul Kak, betul sekali. Karena kalau kita mau cuma berharap sama perangkat negara, alat negara misalnya kayak Bawaslu, misalnya KPU, Penyelenggara, iya. kemudian aparat-aparat penegak hukum, Iya. toh kalau bukan kita sendiri yang makanya bahasa demokrasi itu dari rakyat untuk rakyat. Ya. Harus rakyatnya, memang harus moral rakyatnya yang berbenah. Berbenaki. Kalau misalnya dalam tiap ibadah kan selalu diajarkan itu bagaimana kita tiap agama apapun itu selalu mengajarkan bagaimana kita terus istilahnya sadar akan dirita, tahu akan dirita. Kalau misalnya kita sampai di suatu tempat kita tidak kenyang memang di rumah, pasti kita akan merasa kelaparan, merasa tanda kutip Saya butuh ini. saya butuh ini, akhirnya menodai mencederai hak-hak orang lain. Gitu. Nah, kalau tujuan tak sudah untuk mencederai hak orang lain berarti tidak murni lagi itu dalam kasihan, bekerja guys. kita untuk ini toh. Kasihan, guys. Iya. Saya makan dulu. Jangan Ada- ya. Makan. Jadi begitu guys. Apa Jadi, Bede? jadi makanya proses demokrasi Bawaslu di non tahapan itu jangan kita anggap bahwa tidak ada yang dikerjakan. Mungkin inilah evaluasi kita sebagai seorang pengawas Penyelenggara, pemilu, ya. penyelenggara, bahwa disinilah kita betul-betul punya peranan untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat bagaimana berpolitik yang baik, bagaimana memilih yang baik, bagaimana menentukan pilihan yang sehat. Gitu. Iya. Masya Allah. Masya Allah, sangat luar Masya biasa. Allah luar biasa sekali teman-teman. Jadi tadi kita bahas terkait berpolitik yang baik kan. Jadi ini yang saya tanyakan, mungkin teman-teman juga mau tahu bagaimana sih berpolitik yang baik itu. Cuma misalnya ada contoh-contoh konkretnya yang simpel lah Kak, bisa dipahami. Tunggu dah cari bahan dulu. Cari bahan apa ini, Kak? Bahan kue atau bahan apa gitu? Bahan makanan, bahan minuman. Kode-kode jangan kamu bertanya. Briefing dulu lah. Dia memang harus spontan kan. Oh, kalau begitu guys. Ini namanya skastel.
Tapi menarik Masya tuh Pak itu, Pak. Menarik. Bentar, ada temannya lagi Ultraman ini kakak yang komen. Wise memang kakak Rambo. Saya bingung yang mana dibilang kakak Rambo. Kak Rahmat dia ada di sini Kak. Oh begitu, kakak Rahmat ya. Iya. Lapar. NN lagi bertanya, saya lupa tahu baca. Min, cara bedakan janji manis calon pemimpin daerah dengan janji manis kelelawar. Hah? Saya tidak paham. Berarti dia penonton Avenger dong. Iya, betul. Saya bilang. Ini. Oh salah, ternyata ada anunya, ada lanjutannya saya tidak baca. Bukan kelawar, buaya katanya. Dia janji buaya dan janji manis calon pemimpin daerah. Jangan disamakan. Ya yang buaya tolong bisa. Ya astagfirullah. Ada Pak Kordif Bro Ijal. Min, siapapun boleh pergi. Asal jangan ke Kamupi. Jadi mungkin saya Aduh, jangan ya. Saya bingung nanti mau ngapain. Saya mukbang kalau begitu Kak. jadi Jangan. Karena mau saya nih. Jadi guys, akhirnya live politik bukan lagi obrolan. Jadi dia live mukbang. Jangan ya deh ya. Jangan ya deh ya, nono ade ya. Ya dek ya nono. Tapi Ya. menarik tadi Kak tentang Ya, betul. bahasan. Saya kembali ke situ lagi, Kakak bahasan Mufi. tentang berpolitik yang baik Politik itu yang Kak. baik ya menurut bagaimana menurut kita atau carata lah Ya. yang bisa disampaikan ke teman-teman bagaimana berpolitik yang baik itu Kakak Mufi. Ada yang bisa disampaikan. Jadi memang menariknya ini politik Kak, kan kalau di luar negeri nih politik itu dia keluarannya itu masuknya art. Jadi kalau misalnya kita ambil pasca sarjana itu kita dapatnya Magister of Art. Jadi memang politik ini sering diidentikan dengan yang namanya seni Kak. Dan seni itu terkadang dalam prosesnya kadang bebas nilai toh. Tapi tentu di balik seni yang bebas nilai ini tentu maksudnya dengan karakter keindonesiaan kita tentu harus mencari nilai-nilai yang baik dari setiap proses politik yang dilakukan. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara melakukan politik yang baik itu, iya. Nah, kalau menurut saya Kak, maksudnya secara pribadi ya, Iya. politik yang baik adalah politik yang orientasinya adalah menjaga prosesnya itu berjalan dengan baik. Karena maksudnya kan terkadang kita dalam kekuasaan, tapi kita lupa bahwa cara untuk mencapai kekuasaannya itu apakah dijalankan dengan cara yang baik atau tidak. Sehingga terkadang orang berpolitik dengan orientasi untuk sampai di kursi melupakan bahwa cara yang dilakukannya itu justru tidak baik atau dengan cara yang curang. Nah, politik yang baik adalah politik yang menjaga proses tersebut sehingga hasilnya di kursi tersebut dia dapatkan dengan cara-cara yang baik dan tidak melanggar. Ya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang berlaku. Gitu. Jadi tadi menurut Kakak Mufi berpolitik yang baik itu berarti kita menjaga prosesnya dengan baik sampai kita duduk di kursi itu. Karena kalau prosesnya tidak baik, ya pasti akan ada efek-efek yang negatif juga akhirnya. Sepakat. Begitu ya Kak ya. Kalau menurut Kak bagaimana Kak? Menurut Kak apa ini? Apa nih? Hidup macam apa nih? Hidup seperti Larry. Bagaimana? Nah akhirnya saya baca lagi guys, ada yang bertanya lagi Kakak Mr. Max. Saya senang sama Makasih, Mr. Kakak Max. Mr. Max ini. Jangan lupa Aktif tap-tap sekali layar, dan guys. saya senang dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini guys. Bismillah, piring cantik. Cantik. Bisa kirim alamatnya Mr. Max, nanti kami kirimkan piring cantik dari Kakak Nahdi. Pertanyaannya ada lagi ini, Nahdi. Apa tuh? Kakak Mufi Kakak Nahdi. Siap. Joy? Kakak Min, Lutfi. sampai di mana kebebasan rakyat dalam berdemokrasi? Wah, luar biasa sekali ya. Kali guys ya, jam 10:30 malam. Oh, Ya memang obrolan ngopi cowok di tengah malam ya. iya. Cowok. Biasanya Oh kalau iya, jam-jam cowok, cewek segitu. paling. Cowok. Saya jatuhnya diskriminasi kalau begitu. Jadi pertanyaannya sekali lagi kakak-kakak kalau mau dijawab boleh, kalau tidak dijawab harus Bapaknya dijawab. nih, yang punya kapasitas Jadi sampai lebih, di mana? ya kan? Iya, sampai di mana Kebebasan kira-kira? rakyat. Kalau saya itu paling harus sampai di sini. Bapak dari mana sih? Iya, dari mana kayak saya bisa tembus saya mah. Ya, Iya. jadi Minta bagi maaf.
Jadi bagaimana cara Bukan, sampai di mana kebebasan rakyat ini dalam berdemokrasi menurut kakak kamu? Wah, ini menarik. Tadi saya kebetulan dibisiki sama Mas Nahdi. Buset. Gue lagi nih. Ini nama kole sudah. Ya, sudah dapat. Lanjut kakak Mufi. Saya cubit kalau lama-lama kamu. Nah. Sebenarnya kalau dari segi batasan sebenarnya analogi demokrasi itu begini, Kak. Asik. Saya senang dengan diskusi ini, guys. Bisa sampai subuh, guys. Demokrasi itu, Kak, ibarat sebuah liquid atau air toh. Air, siap. Jadi cair. Cair. Bukan gaji dong. Oh, enggak ada ya. Masih akhir bulan gaji. Tolong. Tanggal berapa ini? Jangan dibahas masalah gaji itu, sudah akhir bulan, masih ada 1 minggu tanggal. Nah, jadi demokrasi itu ibarat cairan lah, siap. yang dia akan mengikuti wadah tergantung dengan bentuk wadahnya. Misalnya bentuk wadahnya tabung, berarti dia jadi tabung. Betul. Bentuk wadahnya kotak, dia jadi kotak, jadi kubus. Ya, lanjut. Maaf. Jadi artinya, memang konteks demokrasi itu adalah suatu bagian dari paham yang memang dia menyesuaikan dengan konteks, artinya dia bebas, dia bisa menyesuaikan dengan konteks ideologi negara tertentu. Nah, berbicara soal Indonesia, tentunya landasan kita kan Pancasila. Betul. Kelima sila itu. Nah, jadi bagaimana batasan kita dalam berdemokrasi di Indonesia, dalam konteks Indonesia, berarti acuan kita adalah Pancasila. Bagaimana berdemokrasi yang menjamin ketuhanan yang Maha Esa, tentang keradaban sebagai manusia, tentang menjamin persatuan, tentang menjaga kerakyatan dalam suara rakyat, dan menjaga keadilan dalam proses. Gokil banget. Kita tadi bisikan dari jam segini dia masih berpikir keras loh, bro. Gila. Digosok loh saya. Sekali lagi dioles. Iya. Sekali lagi, guys. Mentega dong. Jadi sekali lagi, guys, sesuai dengan penyampaian jawaban dari kakak Mufi ini bahwa batasan kebebasan berdemokrasi untuk kita itu tergantung dari wadahnya, karena demokrasi itu seperti air. Iya. Dia mengalir sesuai dengan wadah. Betul. Jadi seperti itu. Jadi ada batasan-batasan hukum atau ideologi kita. Apalagi di Indonesia, ideologi kita adalah ideologi Pancasila. Mulai dari sila 1 sampai sila 5 itu, lah itulah wadahnya. Itulah batasan-batasannya kita bebas demokrasi. Ada iklan, guys. Jadi memang begitu. Ya, bismillahirrahmanirrahim, guys. Yang mau langsung saja di check out ya. Untuk Makasih, diulek-ulek. ulekan kita dari harga 50.000 menjadi 10.000 saja. Wow. hanya hari ini. Kita cepet-cepet. Hari Senin harga naik. Nah, saya kembali lagi sama kakak Rahmat Hidayat. Bapak Rahmat dengan ini colekannya ada. itu ya. Dengan cobekannya itu betul. Iya, dengan cobekannya. Mungkin pertanyaan-pertanyaan itu bisa dicobek, dilebur, Iya. dan akhirnya bisa dijawab menjadi sebuah jawaban yang utuh. Wah, luar biasa sekali. Jadi kita kembali ke acara cobe-cobe malah, ya kan? Ya, betul. Jadi begini kakak Rahmat, tadi ada 2 pembahasan yang sempat dibahas sama kita bertiga, dan dari pertanyaan dari teman-teman di live TikTok, bahwa yang pertama itu tadi bagaimana cara berpolitik yang baik, dan yang kedua itu bagaimana batasan kebebasan dalam berdemokrasi di negara Indonesia. Seperti itu kakak. Mungkin ada jawaban atau pendapat terkait 2 hal tersebut kakak Rahmat. Kenapa saya bawa ini cobe-cobe? Siap. Ya, asik. Saya suka sekali. Ada maknanya ini. Dalam ini barang. Coba ini guys. Jadi mohon diperhatikan dengan sangat baik dan didengarkan dengan secara seksama dalam tempo yang sepanjang-panjangnya. Jangan lewatkan sedetik pun karena ini dalam. Daging ini barang daging. Teman-teman yang bisa mau klip langsung diklip ya. Rekam layar memang ini guys. Saya hitung mulai dari 3, 2, 1. Silakan jawab. Kenapa saya bawa cobe-cobe? Siap. Karena kotor di belakang. Siap kakak Rahmat. Ternyata sedalam itu. Dikat guys. Berarti mikir rekam layar. Nanti lagi nih. Jadi demokrasi itu kalau bagaimana apa tadi? Kebebasan berdemokrasi. Kebebasan demokrasi. Cobe-cobe. Iya. Ini batasannya. Demokrasi itu tidak bebas tetapi ada batasan. Iya, betul. Karena kalau kita mau bicara bebas pada sesungguhnya kebebasan itu cuma di posisi di surga Ki saja, Pak. Dibatasi Ki. Betul. Toh? Tidak boleh maruk. Apa pembatasannya? Jangan kau dekat.
Full. Iya. Kan? Nah, Betul. betul. Betul, Nah, betul. itu. Jadi kalau di neraka juga terbatas ki bos. Iya. Tuh. Di mana keterbatasannya tak disiksa kita terus. Tidak mungkin kita bebas. Iya. Kan? Iya. Nah, Iya, tuh. betul sekali, Kak. Jadi kalau kita mau berbicara yang ki karena demokrasi harus bebas, ya mau ki melakukan hal apa saja. Iya. Tidak. Tidak seperti itu, guys. Makanya konsep demokrasi yang kalau dalam kalau dalam kerangka kaum liberal dan sebagainya atau kaum sekarang di negara modern itu dia cuma mengatakan bagaimana mendapatkan kepentingannya dengan menggunakan kekuasaan full. Kan itu yang tadi yang dikatakan oleh Al-Ustaz Al-Ustaz. Ustaz Al-Mukarram, Andi Mufi, Sandi MS. Zandi MS. Jadi Calon Andi dia M- Mufi Magister MS. Nggak tahu. Nah, ya. MZ. Jadi posisinya adalah demokrasi itu memang kita harus mengeluarkan aspirasi kita, tetapi dalam batas kewajaran dan kemanusiaan. Itu diatur di dalam perundang-undangan hukum Indonesia, Kak. Betul, karena kita negara-negara hukum toh, jadi Iya. kerangkanya kerangka hukum. Betul. Makanya di mana pernah saya pernah jadi waktu eranya Orde Baru, sebuah negara demokrasi itu dibangun ada mengatakan 100 tahun dan sebagainya. Toh? Nah, cuma memang posisinya kita waktu di Orde Baru itu betul Soeharto sudah membangun 25 tahun. Bagus pembangunan. Iya, Merata. sangat terasa. Merata, ada transmigrasi dan sebagainya merata. Iya. Kemudian di 25 tahun selanjutnya beliau itu ingin membangun ekonomi. Namun dia jatuh di situ. Ya, Akhirnya politik budaya kita sampai dengan terakhir 25 tahun politik budaya, kemudian 25 tahun terakhir dikunci oleh hukum, itu tidak terdistribusi dengan baik. Akhirnya apa yang terjadi? Mungkin ini keyakinan saya, pemahaman saya. Siap. Kemungkinan kita semua berpikir kapitalis terhadap politik. Karena warisan diwariskan itu mikirku. Belum. Jadi itu saja. Coba-cobanya sama orang di dapur. Tadi. Dan enggak, guys, mesti bukan mendengar Iya, kayak kayak nagih kalau kurasa kalau Kak Rahmat ini berbicara memang kayak ada Iya, jadi anunya aura-aura nabinya memang jadi kita Masya Allah. Wali Songo memang begitu di memang ini Andi siapa? Mufi Andi Zandi Rahmat, kan? ya. MZ kan? Iya. Sisa Indonesia, siapa? MZ ya. Oh. Walaupun aku kalah. Siapa kalah? Oh, enggak ada juga kalah, Kak. Yang kalah itu hanya skor tapi mental tetap menang. wow, seperti Bawaslu, guys, kuat mentalnya. Mentalnya. Ya teman-teman di sini kuat-kuat semua mentalnya guys ya. Ngeri-ngeri. Ih, ada teman Humas Bawaslu Sopeng bergabung, guys. Halo Sopeng. Halo Sopeng. Bolehlah join Kakak Mimi, teman-teman mungkin Sopeng Moki ke sini. Join. Saya sambung tadi. Siap. Ini baru saya dapat catatan. Ternyata ada contekannya, guys. Jadi, kita dengar kembali. Kita dengar. Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa negara dan agama adalah saudara kembar. Agama merupakan dasar, sedangkan negara adalah penjaganya. Sesuatu yang tanpa dasar akan runtuh dan dasar tanpa penjaganya akan hilang. Daging ini barang. Negara adalah penjaganya, kan? Iya. Betul. Kalau agama adalah dasarnya, negara adalah penjaganya. Jadi antara Saudara. agama, jadi memang sebelum kita berdemokrasi itu memang yang kita kuatkan pondasi kita itu diri kita dulu sendiri. Iya, betul. Harus memang kasih selesai dengan diri Dasar kita. kita. Betul. Percuma, maksudnya begini. Saya selalu mengatakan, apa Ji? Itu tadi yang kita selalu bilang, Bawaslu, KPU, apa Ji? Apa? Kerja-kerjanya. Gakumdu, apa Ji kerja-kerja? Iya. Ya kalau misalnya bukan dari kita sendiri, kita sendiri yang membuka celah untuk, sini kok pelanggaran, sini kok. Saya sambut kok toh. Tapi saya tidak mau melapor ke Bawaslu, jangan kok sampai ditahu Bawaslu, jangan kok sampai terus kau mempertanyakan kerja itu ke kami, gitu kan? Maksudnya, marilah kita bersama-sama. Makanya selalu kita canangkan partisipasi. Partisipatif. Makanya konsep partisipasi yang sebaiknya, tunggu dulu, Bapak siapa ya? Bicara Ki. Orang kan lagi ngomong. Ngapain saya ngomong? Saya kira tidur. Ngapain saya? Kalian kan cuma diam. Elah, Nih, serius tahu bener. semua lagi serius. Partisipatif, lanjut. Makanya konsep partisipasi
live-nya. Ada? Oh, enggak ada. Tapi masih live tulisannya di situ. Nah, oke. Oke, mi beda guys. Tapi tidak ada mukaku. Mukanya kami. Bagus ya. Katanya di sini guys, looking for the phone. Oh my god, I don't know speak English and I don't know how to take. Wah, Wah, pria Maybe you can- pesona pria TOEFL 650. Weh. melebihi batas yang maksimal 500 Ji. Kenapa 5,5? Lebih bagus lah jadi desktop. Masuk suaranya siapa? Masuk sana tuh. Kenapa? Bisa orang. Mohon maaf ya guys, jadi kita balik lagi guys ke pembahasan tadi. Masih ada divisi motor, masih ada gitu. Ada kita. Absen dulu, absen sampo. Absen sampo. Oh, sampo buku. Ya, silakan lanjut ke Karaman tadi. Dari mana sampai di mana? Dari kan terkait partisipatif integrasi ke Ya, masyarakat. jadi posisi edukasi memang kita ini ya mungkin kita bisa bilang Bawaslu apa lagi kemarin itu yang dapat juara 1? Yang mana, Kak? Yang humas. Oh, Masya Allah, tabarakallah. Bawaslu mana ya? Bone. Kemarin untuk Bawaslu Bone itu ada video edukasi di konten media sosial itu dapat peringkat kedua. Untuk pertama desain grafis. Ya, itu Iya, satu. betul sekali guys. Mau Nah, sekedar satu. info guys, bukan Ya. menyombongkan diri, bukan jumawa. Izin. Hashtag izin. Hashtag izin. Itulah hasil-hasil kerja Bawaslu Kabupaten Bone dan seluruh Bawaslu Kabupaten Kota se-Indonesia. Yoi, respect. Terima kasih dukungannya seluruh Bawaslu Indonesia dan seluruh PPLN yang ada di luar Indonesia. Saya selalu terpaku dengan kata-kata PPLN. Ada apa PPLN ini? Saya juga penasaran karena saya tidak pernah berkomunikasi dengan PPLN. Iya. Salah seorang PPLN. Ah, dari tadi kamu PPLN. Melbourne. Melbron. Kenapa sih Melbourne kan Aussie. Aussie tau kan Aussie? Oh, apa itu Aussie? Dekatnya Lapri sana. Makanya kondisi Siap, yang Kak. saat ini terkait metode partisipasi kita itu memang mungkin kita bisa memberikan sedikit masukan, toh misalnya dari generasi kolonial Iya, sampai itu. generasi Gen Z, toh. Lah, ya. Sepertinya terbalik Ya, ini. kolonial, Ya, kayak Gen Gen Z. Ya. Ini boomer. Kolonial, Gen Z. Iya. Ya, lanjut Kak. Ya, gitu ya. Iya. Ya, sekarang Itulah begitu pokoknya. lah. Gitu. Dari kolonial ke Gen Z kan. Metode partisipatif. Itu kan ada pergeseran cara melihat demokrasi, toh. Nah, kalau di generasi kolonial, Kolonial, toh, siap. itu kan kalau kita membahas demokrasi di situ, pasti semangat 45 dengan Iya. segala retorikanya, dengan betul. segala ciri khas bahasanya, Bahasa, iya, betul. dialektikanya dan sebagainya itu Siap. kita terima. Tapi kalau di generasi Gen Z, Gen Pak, Z. itu bicara yang ada sasi-sasinya, Ya. ininya sasi-sasi, Apa sasi ya? positioning, dan sebagainya, striker, center back, and Oh my god. Oh my god, it's so Kenapa jadi football manager? itu maksudnya pasti dia akan berpikir apa ini? Iya. Tuh, Betul. ini apa ini? Tuh, belum lagi diceramai dalam satu forum Yang sangat resmi. langsung dia, pampung tuh. Ada yang masuk kan? Nggak ada masuk. Oh, apalagi kalau cuma risoles Ji. Oh, itu Ada risol kan? Bisa bantu kakak-kakak di belakang kamera mungkin bisa dikasih risol kalau masih ada. Perasaan ada tadi risol. habis diambil sama produser kan. Ya begitu. Jadi generasi sekarang saya pernah waktu tahun berapa ya Bawaslu Sulsel, Bawaslu Provinsi Sulsel itu kita mengadakan namanya cerdas cermat pemilih pemula itu alhamdulillah bisa antusias dengan kondisi belum adanya Bawaslu Kabupaten Kota, bagaimana Bawaslu Provinsi Sulsel itu bekerja memanage dan sebagainya di periode pertama kalau tidak salah itu. Kalau saya tidak salah itu kita dekat dengan beliau itu ketuanya. Ketuanya ya. Bentar saya ketua Bapak Cuma periode pertama ya kayak. Ya. Tadi sempat saya sebut namanya. Iya, kayaknya. sempat. Di era beliau itu sempat membuat namanya cerdas cermat khusus untuk pemilih pemula yang melibatkan seluruh sekolah negeri di sekolah menengah atas di seluruh wilayah Provinsi Selatan. Mulai di 24 kabupaten kota itu
belum ada Bawaslu kabupaten kota pada saat itu. Dan jadi Bawaslu provinsi ini turun ke 24 Turun, kabupaten kota iya. melakukan sosialisasi Dan agar para pemilih pemula di sekolah-sekolah SMA ini ikut berpartisipasi di cerdas cermat iya. tersebut. Apa tujuannya? Karena kami paham bahwa kalau anak-anak SMA dikasih pelajaran materi dalam ruangan formal, Iya, pasti formal. Oh. Ngantuk. Iya, karena betul. dia berpikir pikirannya itu masih ada 60% di wilayah ruang-ruang dia Untuk bermain, bebas bermain, iya, dan betul. berekspresi dan sebagainya. Makanya pada saat itu Bawaslu Sulsel di bawah kepemimpinan beliau Pak Bapak Armah itu bisa mengemas suatu program yang mana program itu bisa memberikan edukasi ke pemilih pemula dengan cara humanis, dengan pendekatan bagaimana mindset anak-anak itu. Makanya masukan kita misalnya humas, teman-teman humas, alhamdulillah humas Bawaslu apa ini? Kabupaten Bone kakak. Itu sangat maksudnya dalam mengemas produk-produknya. Salah satunya dia melihat dulu konsumennya siapa yang akan kita mau melihat, sasar. siapa yang mau disasar, artinya mudah-mudahan ini bisa nanti Dimodifikasi lah. dimodifikasi lagi. Misalnya kayak di Bawaslu Ya, kabupaten kota. mungkin saja saya karena jam tidur saya mau besok lari. Oh iya guys, kakak Muhammad ini atlet lari, bukan atlet hukum penegak hukum. Iya, dia atlet maraton guys ya. Jadi kalau yang sering ikut maraton ya kan, ini dia juga buka jasa joki Strava guys. Kalau mau langsung hubungi beliau ya. Bisa kontak kami. Jadi untuk joki-joki Strava gitu kan berapa kilo. Wih, dia pace-nya 3 koma. Parah. Naik motor. Kakinya panjang. Oke, mungkin seperti itu. Teman-teman, terima kasih. Ya terima kasih kakak silakan. Rahmat. Ya, kalau misalnya Habis pisang. Jadi seperti itu guys. Jadi dalam memberikan edukasi sosialisasi kepada masyarakat, khususnya para pemilih pemula itu, kita harus melihat dulu siapa sih yang kita mau sasar. Misalnya kalau tadi disebutkan ada era kolonial dan Gen Z. Gen Z. Iya betul. Di kolonial mungkin iya betul bahwa untuk mekanismenya itu melakukan pertemuan-pertemuan baik itu formal ataupun informal. Ya. Itu pasti ketika retorika itu berkumpul dalam satu tempat yang memang wadahnya. Ya wadahnya kan pasti akan cerdas cermat kan tersalurkan. jadi enak. Itu untuk kolonial. kesimpulan Mas Sofia sendiri ya. Siap, Kak. Gampang. Nah, sedangkan untuk Gen Z ini kita coba cari inovasi-inovasi bagaimana caranya kita menarik Perhatian anak Gen Z ini. Nah, salah satunya tadi itu dengan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan pada periode pertama itu ya. Yes. Di bawah kepemimpinan Bapak Dr. Haji Muhammad Nah di Arum. bukan Arumahi. Lawan di Arumahi mohon Kalau maaf Bapak jadi pawang. bahwa telah melaksanakan salah satu kegiatan sosialisasi edukasi kepada pemilih pemula dengan cerdas cermat. Ya. Salah satu ide yang Dan terbaik itu- mungkin pada zamannya ya. Betul. Masya Allah sekali. Sepertinya uang jajan akan ditambah nih guys. Seperti Tiba-tiba itu. jadi dokter Strange. Jadi dan Bawaslu Kabupaten Bone alhamdulillah sedang melakukan merealisasikan hal tersebut. Bagaimana kita menyasar untuk Gen Z Iya. karena kenapa masa depan Indonesia itu ada di tangan Gen Z ini yang sekarang. ada di tangan-tangannya teman-teman. Bagaimana cara kalian, kita guys. Bawaslu Ayo. Kabupaten Bone ini melakukan edukasi sosialisasi yang inovatif agar Gen Z ini punya ketertarikan yang lebih mempelajari Harus. demokrasi di Indonesia seperti Iya, itu. buatlah demokrasi di Indonesia ini menjadi lebih keren dan lebih apa ya? Lebih keren aja. Iya. Iya, minum dulu kayaknya Bapak haus dari tadi ngomong aja deh. Iya. Minum. Seret Kak. Kesel aja. OBH kom bisnis. Nah, seperti itu guys. Sebenarnya masih ada banyak pertanyaan guys. Ini tapi sudah pukul 23:17 waktu Indonesia Tengah. Mungkin dikit lagi kita akan in live. Kita mau in live. Insya Allah Jadi, kita besok ketemu lagi. ini kapan besoknya? Besok sore mungkin kali ya. Depanmu. Minggu depan bisa guys. Nanti kita akan share lagi kapan Ya. kita akan live. Jadi mohon ditunggu dan jangan lupa join live-nya pada saat Durian kita- jangan lupa. Kelapa. Ini alhamdulillah guys, salah satu efek positif yang dilakukan ini live politik ini adalah adanya kiriman durian, kiriman es kelapa Ya. muda itu bercanda guys. Jangan ya guys ya. Jangan, Nanti guys. dikira politik uang, awas lu ya.
seperti itu. Tapi kalau mau ngirim bilang bisa di DM. Oke, saya DM. Bisa atau mau dibacakan username untuk Ya, DM? username saya adalah 123456 kiri. Sedap. Kalau Andi Movie itu dia Andi MZ. Andi MZ. Walaupun aku kalah. Z dong. Oh, Megi Z itu Saya sorry. senang guys sama teman saya satu ini guys. Memang dia King Nazar memang. Setiap ada kata dilakukan. Masya Allah, tabarakallah. Nah, Jadi guys, ini serem juga ya Nazar gue. sekitar 15 menit lagi kita akan end live. Tapi bagi teman-teman yang masih mau Apaan tuh kucing? curcol, Saya ambil kopi dulu di masih Ya, mau sharing-sharing pengalaman, unek-unek terkait demokrasi Indonesia atau Guys, hal-hal tap lainnya, dulu guys. dihubung-hubungkan, itu silahkan ya guys. Tap dulu guys. Silahkan ditunggu guys sampai 23.30. Bagaimana? Jadi sebelum kita tutup live ini atau kita end live ini akan ada beberapa pesan-pesan edukatif yang akan kita Dari- sampaikan dari Capek. kakak Mufi. Iya, Selaku sama kakak Movie aja kali ya. Kepala Subagian. Mungkin juga bisa kakak Rahmat juga nanti ya. Apakah Bisa. pesannya Kalau semanis? beliau. Apakah pesannya semanis Atau teman-teman Iya, mungkin ada yang mau kita dengar request? guys yang penasaran. Karena sebentar lagi kita akan end live. Yang penasaran apakah pesan-pesan dari kakak Mufi ini semanis dengan orangnya Duduknya sudah duduk sebentar ini. lagi. Guys, gue duduknya dikit lagi jadi Putri Duyung nih gua nih. Jadi tadi banyak sekali nih pembahasan Oh iya, yang sudah banyak sekali. dibahas. Tadi dari kakak Rahmat ada, dari Hmm. kakak Movie ada, Mufi dari ada, Bapak kakak- Kordik juga dari tadi Bapak lewat Kordik, Pak lewat Rijal live tadi. ada, pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman pada saat live itu luar biasa sekali antusiasnya. Parah. Ada kebebasan batasan kebebasan dalam berdemokrasi, bagaimana cara gaji berpolitik manis yang lah, baik, apa, ya kan? sosialisasi dan edukatif Iya. terkait pengawasan partisipatif. Itu semua hal-hal yang dilakukan Bawaslu, baik itu mau di tahapan, non tahapan itu kita selalu lakukan untuk di Bawaslu Kabupaten Bone dan seluruh Bawaslu se-Indonesia. Seperti itu teman-teman, sahabat Bawaslu Bone. Jadi oke, terakhir, Apa tuh? Terakhir Pesan. mulu, buru-buru amat Iya. kemana lu? genggam tanganku Sayang. sayang, pesan terakhir. Jangan. Jangan besar-besar suaranya Iya. karena betul. bukan Leodra kalian. Bentar, saya pastikan dulu ini Bentar ya, ya guys ya, kayaknya teman saya ini kepalanya ngebul ya, kebanyakan masuk ini pesan dari terakhirnya tadi. ini ada dari kakak Rahmat ada, dari kakak Mufi juga ada. Iya, Tapi ada. untuk pertama kita dengarkan dulu pesan edukasi atau edukatif dari kakak Mufi terkait politik ini. Silakan kakak Mufi, mungkin ada pesan-pesannya. Mungkin harapannya terkait Usahakan pesan politik yang manis semanis dengan senyumannya. senyumannya. Manis kopi ini. Karena Emang ada kopi man? ini kita mau end live malah tambah banyak yang ini yang join live. Oh gitu guys. Iya. Oh jangan gitu ah. Jangan dibujuk. Mau pulang. Saya pulang mana kopi lanjut kita. Anda guys bercanda. Silakan kakak Mufi pesannya yang bisa disampaikan kepada Ya. teman-teman khususnya ini untuk genset ini yang berjalan. Ya. Oke, jadi teman-teman sahabat-sahabat Bawaslu, yang pertama adalah bahwa serius saja. Terus dong. Oke, Gue cuma acting dong sini. jadi yang pertama seperti kita ketahui ya, ibarat Argentina, Kak. Masya Allah. Argentina itu tidak dipersiapkan di hari H. Dia dipersiapkan ketika dia dipersiapkan jauh sebelum dia ingin bertanding atau event Piala Dunia ini ada. Betul. Nah, sama seperti Bawaslu, teman-teman, bahwa bukan berarti tidak ada momen tahapan berarti kita tidak bekerja. Betul. Karena kita mempersiapkan proses menuju momen tahapan tersebut agar proses pengawasan tahapan itu berjalan dengan baik. Ya. Contohnya membentuk evaluasi terhadap tiap tahapan apa saja permasalahan yang akan dihadapi. Yes. Membentuk pengawasan partisipatif yang Yes. dimana akan membentuk kesadaran masyarakat terkait dengan pengawasan dan juga terkait perundang-undangan dalam pemilu. Cakep. Terus membudayakan dan mensosialisasikan pemilu sehingga lebih dekat dengan masyarakat dengan cara membagikan konten-konten kehumasan baik melalui media sosial, TikTok dan yang lain-lain. Ya. Seperti itu Kakak. Dan yang kedua adalah bahwa Ketiga. Oh, ketiga ini di. Sorry. Kedua terus. Iya, kedua mulu. Curiga. Lanjut kakak. Emang siapa yang kedua ya kan? Lanjut Enggak ada. kakak. Oke, dan yang ketiga adalah yang perlu kita pahami bahwa jiwa pengawasan itu adalah bukan bertanggung jawab pada lembaga saja. Betul. Ya. Nah, bahwa yang dinamakan pengawasan dan juga menghadirkan pemilu yang adil berintegritas itu sebenarnya ada pada jiwa setiap masyarakat. Siap. Bahwa
seluruh masyarakat merupakan partner untuk berkolaborasi Bawaslu, KPU dan DKPP juga dalam momen tahapan pemilu dan demokrasi ini, sehingga berjalannya pemilu tidak dititik beratkan pada tanggung jawab lembaga, namun tanggung jawab bagi semua masyarakat, karena yang